Petani kelapa sawit pasti mulai kebingungan musim panas kali ini karena ini sangat menyiksa tanaman kelapa sawit kita. Simak video ini penjelasannya supaya teman-teman panennya tetap melimpah. Pada kali ini saya melakukan pemanenan. Walaupun kali ini panennya tidak banyak, akan tetapi prosedur dalam perawatan kita tidak boleh lengah ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman pasti sudah mulai kebingungan ya, karena cuaca panasnya lumayan cukup ekstrim dan ini sangat mengganggu sekali produksi dari tanaman kelapa sawit kita. Nah, dalam video ini ya, di akhir akan saya berikan resep untuk teman-teman supaya tanaman kelapa sawitnya produksinya tidak merosot. Memang tanaman kelapa sawit ini merupakan salah satu tanaman yang sangat kuat dalam menyedot air ya. Jadi kandungan air yang berada di dalam tanah ini sangat cepat sekali mengering jikalau tanaman kelapa sawit kita ini produksinya sudah mulai aktif ya. Berbeda dengan kelapa sawit yang masih kecil. Nah, untuk teman-teman musim kali ini El Nino ini lumayan sangat panjang sekali. Nah, ini berdampak pada susahnya atau sulitnya kita dalam melakukan pemupukan. Padahal tanaman kelapa sawit kalau kita telat dalam melakukan pemupukan, telat dalam satu kali putaran, misal maksimalnya 4 bulan, kemudian 5 bulan, apalagi sampai 6 bulan. Nah, ini dampaknya di tahun depan buah kelapa sawit kita dipastikan akan merosot sangat tajam sekali. Nah, bagaimana kita mengantisipasi di saat setelah selesai masa panas atau masa kemarau ya, buah yang berada di pohon kelapa sawit kita ini tetap maksimal. Ini tentunya kita harus tahu prosedur atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar memupuk, tapi kita harus tahu ilmunya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan. Jikalau kita salah dalam melakukan pemupukan, alhasil tanaman kelapa sawit kita ini tidak bisa berproduksi secara baik. Ya, walaupun kondisi lokasi kita ini dibilang lembab. Lembab belum tentu bisa meresap pupuk secara bagus. Nah, bagaimana caranya supaya tanaman kelapa sawit kita ini betul-betul mampu meresap pupuk ya, meresap nutrisinya ya secara bagus. Nah, ada satu hal yang perlu teman-teman perhatikan. Kapan waktu dalam melakukan pemupukannya? Apakah teman-teman melakukan pemupukannya di saat pagi hari, atau siang hari, atau malah di saat sore hari? Di manakah waktu yang pas untuk kita melakukan pemupukan di saat musim kemarau? Nah, teman-teman harus melihat dulu apa pupuk yang akan kita berikan. Apakah itu KCL, apakah itu NPK, dan lain-lain. Nah, kita harus melihat dulu kondisi pohon kelapa sawit kita. Apa sih yang kurang dalam tanaman kelapa sawit kita? Apakah buahnya sudah betul-betul kosong, atau daunnya sudah menguning seperti ini, atau buahnya masih lumayan tapi kita ingin terus mendapatkan buah secara normal. Nah,
ini dia waktunya. Teman-teman, dalam melakukan pengaplikasian pupuk, usahakan jangan sampai di saat kita melakukan pemupukan, karena di saat musim kemarau, prosedur pemupukan itu ada dua macam. Yaitu adalah yang pertama dengan dikocor, kemudian yang kedua yaitu dengan cara ditimbun atau ditanam. Nah, usahakan teman-teman melakukan pemupukannya di saat sore hari, di saat matahari sudah mulai redup. Apa fungsinya dan kenapa harus memupuk di saat sore hari? Nah, tentunya teman-teman pasti tahu di dalam pupuk yang kita berikan, ya, baik itu dengan cara dikocor atau ditanam, ini otomatis nutrisinya ingin kita segera diserap oleh tanaman kelapa sawit. Akan tetapi, kendala apa yang biasa menimpa pada petani, ya, pada tanaman kelapa sawit kita, ya, di saat panas matahari, teman-teman melakukan pemupukan, otomatis pupuk akan menguap. Jikalau kita memupuknya sore hari, ya, baik itu ditanam ataupun disiram, ini akan lebih efektif. Karena yang pertama, panas matahari tidak akan lama, ya, karena matahari sudah mulai tenggelam. Ini otomatis akan memudahkan pupuk yang kita siramkan atau pupuk yang kita berikan dengan cara ditanam, ini mulai tanahnya sudah mulai dingin, ya teman-teman, alias menginjak matahari terbenam. Nah, di malam hari ini otomatis embun yang berada pada dedaunan, ya, pada lingkungan sekitar kebun kita, ini akan membantu proses dari peresapan pupuk ke dalam akar. Nah, ini pastinya teman-teman mungkin banyak yang, wah, apa sih cara seperti itu, lebih ribet karena disiram ataupun ditanam. Nah, ini merupakan hal yang sepele, kemudian hal yang memang agak ribet. Akan tetapi cara inilah yang betul-betul bisa atau mampu mempertahankan kondisi buah di pohon kelapa sawit kita. Memang kondisi buah di saat musim kemarau ini rata-rata pasti mengecil, kemudian bobotnya juga tidak seberat di saat musim penghujan. Akan tetapi setelah kita melakukan pemupukan di saat sore hari, ya, sudah matahari sudah mulai agak teduh, tanah sudah mulai agak dingin. Nah, inilah satu cara memaksimalkan penyerapan pupuk ke dalam tanah, penyerapan nutrisi kepada tanaman kelapa sawit kita. Nah, ini mungkin teman-teman banyak yang bertentangan atau berlawanan dengan cara yang saya gunakan ini. Tapi ini adalah salah satu cara yang paling tepat, ya, menurut saya. Kemudian cara yang paling mudah, di mana pupuk yang sudah kita berikan ini tidak terbuang sia-sia. Ya, kalau teman-teman melakukan pemupukannya ini di saat pagi hari, ini otomatis pupuk ini akan menguap, supaya tanaman kelapa sawit kita ini pupuknya tidak menguap secara langsung, ya. Jadi sempat diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Ini salah satu metode, mungkin agak ribet, mungkin banyak mengeluarkan biaya ataupun mengeluarkan tenaga, akan tetapi ini hanya salah satu cara yang bisa atau yang mampu membuat tanaman kelapa sawit kita ini mengeluarkan calon bunga-bunga betina, ya. Karena yang kita harap ini bukan bunga jantan, akan tetapi bunga betina. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada saran masukan, silakan isi kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.